Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallahi wa qad fazal mu'minuna taquna sabil. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Sampai pada kesempatan hari ini kita masih dimampukan Allah untuk mensyukuri kesehatan kita dan keimanan kita dengan tolong ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita jalani menjadi wasilah kita untuk menjadi lebih baik dalam wawasan maupun dalam kualitas iman. Mudah-mudahan juga menjadi amal soleh kita di Allah SWT. Jamaah yang dimuliakan Allah, maklumun anna kulla hayyin siwallahi subhanahu min malakin au jinin au insin au hayawanin fahuwa fakirun illa jalbi ma yanfa'uhu wa daf'u ma yadurruhu wa la yatimu dzalika illa bi tasawwuri naf'i wad-dhar wal manfaati wal manfaati min jinsi na'im wal ladha wal madhara min jinsi al-anmi wal adab. Sudah maklum, sudah diketahui bahwa semua yang hidup selain Allah, baik malaikat, manusia, jin maupun hewan, membutuhkan apa yang bisa membawanya kepada kebaikan dan menghindarkannya dari keburukan. Jadi begini, apapun yang kita lakukan dalam hidup ini sebenarnya nanti ujung-ujungnya cuma pada dua, jalbul manfaat wa daf'ul mafsadah, mencari kebaikan dan menghindari keburukan. Jadi apapun yang kita lakukan itu pada dasarnya kita cuma ingin dua hal itu, kita mendapatkan kebaikan sebanyak-banyaknya dan kita menghindari keburukan sebanyak-banyaknya. Kalau kemudian di antara kita ada perbedaan amal yang dilakukan, sebenarnya itu merupakan perbedaan ilmu yang dimiliki. Maksudnya begini, kata Pak Ustadz, manusia itu tujuan hidupnya cuma dua, mencari yang baik, meninggalkan yang buruk. Ya. Tapi kenapa perbuatan manusia berbeda-beda? Ya, karena ilmunya berbeda-beda. Contoh begini, ada orang yang datang ke tempat saya untuk minta dicarikan jodoh. Tadi baru saja ada bapak dan ibu yang membawa putrinya kepada saya peternakan undi untuk dicarikan calon suami. Mungkin ada di sini yang nanti mau calon istri bisa menghubungi saya. Kalau memang cocok, ya kenapa tidak? Jadi yang PD punya istri ternakan nanti bisa menghubungi saya. Tadi bapak ibunya datang, biasanya ikut saya dari semua orang dan tadi sudah pasrah. Pokoknya kalau bisa cari jodoh lewat pesantren. Ya nggak apa-apa, asal bukan dengan pesantren kan gitu. Nah, mereka yang datang kepada saya untuk mencari jodoh itu, ketika saya tanya jawabannya rata-rata begini, kenapa kamu kesini mau minta cari sepasang? Karena saya pengen membangun rumah tangga yang bahagia, saya tidak pengen salah pilih, saya pengennya nanti tidak terjadi perceraian. Ya saya datang ke sini. Apa kamu nggak takut kalau nanti tidak cinta misalnya pada istri karena ketemunya lewat proses tahun? Bukan cinta itu bisa ada dan tidak dalam sebuah pernikahan.
Apa kamu nanti tidak takut salah milih? Kan Ustaz pernah bilang bahwa atau ibu dari terlibat laki-laki baik itu dapatnya juga perempuan yang baik. Ya insya Allah lah nanti saya kalau saya memang merasa saya orang baik, insya Allah nanti saya dapat pasangan juga orang baik juga. Kalau soal cinta, orang yang membolak-balikkan hati. Ada juga orang yang mencari jodoh itu kan caranya dengan berpacaran. Dan kalau kita bertanya kenapa sih harus pacaran, jawabannya itu 11-12 mirip-mirip saja dengan yang tadi. Kenapa pacaran? Bahkan saya harus mengenal dulu siapa calon saya. Dengan mengenal calon itu nanti saya terhindar dari kesalahan memilih. Saya kan ingin bahagia, tidak terjadi perceraian. Loh, yang ta'aruf itu jawabannya juga mirip dengan itu. Yang pacaran juga mirip, padahal itu dua yang berbeda. Jadi ilmunya orang pacaran, kon ta'aruf, kalau nggak mungkin masa nikah dengan orang tidak sekenal. Sebenarnya mau ta'aruf, suruh pacaran nggak mau, ngapain sebelum nikah sudah banyak dosa. Tapi pada dasarnya yang pacaran menganggap menurut ilmunya itulah cara terbaik mendapatkan jodoh. Yang maunya ta'aruf juga berkeyakinan itulah cara terbaik mendapatkan jodoh. Jadi sama-sama pengen mendapatkan kebaikan rumah tangga yang bahagia, yang terhindar dari perceraian. Cuma mereka beda yang melakukan karena beda ilmu yang dimiliki. Tapi pada prinsipnya semua manusia melakukan perbuatan untuk mendapatkan yang baik dan menghindari yang buruk. Persoalannya adalah manusia itu bodoh, sehingga bisa jadi apa yang dia anggap baik itu ternyata buruk. Alamal insana ma lam ya'lam. Allah lah yang mengajarkan kepada manusia apa yang dia tidak ketahui. Jadi pada dasarnya manusia itu tidak tahu. Nanti Allah yang akan memberitahu kepada manusia. Yang kedua, manusia itu sering main perasaan. Coba perhatikan ini surat Al-Baqarah ayat 216 ini. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan bisa jadi kalian membenci sesuatu di mana sesuatu yang kalian benci itu sebenarnya baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan bisa jadi kalian mencintai sesuatu, menyukai sesuatu, pada sesuatu yang kalian cintai dan kalian suka itu buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lah yang tahu dan kamu tidak tahu. Jadi selain manusia itu tidak tahu, pada dasarnya dia butuh sumber ilmu yang benar. Yang kedua, bahwa manusia itu selalu bermain dengan perasaan. Jadi dia mengatakan itu baik itu karena senang, bukan karena itu betul-betul baik. Orang yang ngomong merokok itu baik itu orang sana merokok. Yang tidak, ya mesti mengatakan rokok mau bunuh. Jadi tidak usah berdebat sama orang sana merokok. Kecerdasannya akan turun. Mau bilang pakai rokok wis ngomong rokok mau bunuhmu kok dari ngomong ya. Ora mungkin sing ngomong pakai nafsumu. Betul itu mantan perokok atau penjual rokok. Manusia itu bisa jadi akhirnya mencintai sesuatu bukan karena itu baik, karena memang senang gitu. Coba nanti kampanye pilihan bupati Western, pilihan mesti calon gitu. Apapun caranya calon itu akan kamu puji-puji setinggi langit dan musuh bicara kamu buruk-buruk kan itu aja sih. Jadi di situ tidak fair, karena manusia bisa jadi mencintai sesuatu yang buruk dan bisa membenci sesuatu yang baik. Ayatnya ini. Yang ketiga, manusia sering lupa bahwa kebaikan dan keburukan itu juga menyertakan hati di dalamnya. Jadi di sini dikatakan an-na'imu wal 'adzabu naw'aini. Nikmat dan azab itu ada dua macam. Ya. Nah, di sini dikatakan an-na'im wal 'adzabu naw'aini. Nikmat dan azab itu ada dua macam. Na'imul badan
satu macam itu untuk badan, naumil qalbi satu lagi untuk hati. Jadi orang itu nikmat, bisa nikmat dalam arti badannya memang enak, makannya enak, minumnya segar, bajunya bagus, dia punya obat kalau sakit, dia punya tempat tinggal ketika nanti menyelamatkan diri dari panas dan hujan. Itu cara fisik dia nikmat. Tapi nikmat dan adab itu juga dengan hati. Jadi Anda mungkin tidak makan enak, tapi coba adegannya dibuat disuapin suami, mungkin nanti akan lebih nikmat dia. Demikian juga adab, siksaan itu bisa jadi akan menimpa orang secara badan tidak ada masalah, tapi secara hati bermasalah. Dia menderita dalam hati. Kemarin di Semarang ada seorang laki-laki berumur 26 tahun minta izin kepada orang tuanya untuk menikah. Bapak ibunya jelas menolak dan tidak mengizinkan karena calon mantu yang ingin dinikahi putranya itu janda, beranak 5, kemudian lebih tua dari ibunya. Ini bapak ibunya itu tidak mungkin diizinkan, terus cari perempuan yang lain. Ternyata hari kemudian ditemukan laki-laki ini nggak hidup. Artinya begini, badannya nggak ada masalah. Wong sebelum datang itu masih rujaan bareng sama keluarga. Tapi hatinya bermasalah. Dia sakit hati gara-gara keinginan untuk menikahnya tidak dikabulkan orang tua. Padahal orang tuanya juga sakit hati. Kenapa? Karena yang dia nikahi adalah janda beranak 5 yang lebih tua dari ibunya. Sok mantu kalau malah tua-tua mantu ini, gitu kan? Baru kemarin sekitar 1 bulan yang lalu. Sehingga gabungan dari 3 hal ini, bahwa pada dasarnya kita bodoh, pada dasarnya kita bisa salah memilih, pada dasarnya kita itu kadang-kadang hanya fokus pada masalah-masalah fisik, tidak ke masalah hati, bahwa adab itu juga bisa secara fisiknya ada masalah, tapi caranya bermasalah. Gabungan dari itulah yang membuat akhirnya manusia membutuhkan 4 hal agar keinginan untuk mencapai yang baik dan menghindari yang buruk itu betul-betul tercapai. Dalam Ighothatul Lahfan, kesimpulannya Muqayyim adalah ada 4 hal yang harus dipahami agar proses untuk mendapatkan yang baik dan menghindari yang buruk itu betul-betul terjadi dengan baik. 1 adalah ilmu tentang manfaat. Jadi ini baik, itu betul-betul baik, nggak tertipu. Karena kadang-kadang mencapai sebuah kebaikan butuh waktu panjang, bisa bertahun-tahun, butuh biaya banyak, bisa ratusan juta. Tapi kalau Anda berkorban puluhan tahun dan ratusan juta, akhirnya betul-betul mendapatkan kebaikan, kan nggak apa. Gimana kalau ternyata Anda sudah berkorban ratusan juta, Pak, menurut Anda mencapai kebaikan, ternyata enggak. Anda menyekolahkan anak di luar negeri, yakin itu bukan cuma puluhan juta, tapi ratusan. Udah itu sekolahnya bukan cuma S1, tapi juga S2. Dapat gelar doktor, sekarang sudah menempuh S3. Anda mungkin udah cerita sama tetangga-tetangga, anakku sekolahnya Manchester loh, Inggris. Doktor loh, sekarang pulang jadi pejabat atau kerjanya gajinya besar, bla 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 bla. Makhluk ketis, anak ditangkap polisi, begitu jorok, dihukum seumur hidup. Di ilmu riset di sana kapan harus praktek ya? Harus pulang tahanan. Jadi bapaknya yang saya yakin sudah apa ya artinya mengeluarkan sampai ratusan juta membanggakan anaknya yang kuliah di luar negeri. Sekarang mau ngontok, udah, mau dihukum seumur hidup kok. Itu namanya orang yang tertipu. Dia mengira kayak gitu tuh baik, membesarkan anak fokus pada materi, pada ilmu dunia, tapi tidak membekali agama yang baik. Sampai anaknya melakukan penyimpangan seksual, laki-laki memperkosa laki-laki. Pinter, daerah itu sampai 195 orang. Udah izin-izinan digebuki kalau pemain kopius mati deh. Kalau iso pemain kopi diperkosa, nah itu saking pinter itu dia iso meramu. Obat bius itu, nggak mau bunuh kamu. Caranya mencari obat bius bertahan sekian jam, sekian itu dikapak-kapak yang menentok meskipun gede dulu.
Itu justru mergo pinter itu sampai gitu bisa apa namanya nyontek film dan macam-macam. Itu justru karena pinter. Maka pinter saja tidak cukup, harus mudeng agama. Nah, ada orang tua yang menyekolahkan anaknya dengan orientasi besok jadi orang yang sukses di usia tuanya cuma diem karena tidak berhasil mendapatkan itu. Itu namanya tertipu. Yang dia anggap manfaat ternyata bukan manfaat. Kopi kan? Oh, kopi. Nanti sudah nikah atau belum? Belum itu menguasai. Kapan dulu cari menantu baik kayak gini, bisa melayani ustaz, orangnya sopan, ya baik. Ya ini saudaranya Pak. Yang kedua adalah ilmu tentang madharah. Nah itu buruk. Mau semua orang menjalankan, mau semua orang menggoda dan meraih Anda untuk melakukan, Anda mengatakan tidak. Dan di akhir itu Anda tidak pernah menyesal mengambil keputusan seperti ini. Karena memang terbukti. Yang ketiga adalah wasilah yang mengantarkan kepada manfaat. Jadi kadang-kadang orang itu tahu ini baik, tapi cara mencapai yang baik ini gimana itu nggak ngerti. Suami istri nikah. Kemudian mereka ingin membentuk keluarga sakinah, pengen sakinah, tapi bagaimana cara mencapai sakinah mereka tidak tahu tahapan-tahapannya, caranya bagaimana nggak ngerti. Orang tua punya anak lahir diberi nama Muhammad Soleh, karena betul-betul pengen katanya jadi soleh, tapi caranya dari dasar kamu dong. Sampai Muhammad Soleh ini mampu dan mati dan tidak mampu itu. Ini kasusnya juga banyak. Demikian juga orang tahu itu buruk, tapi bagaimana cara menghindari yang buruk itu mereka tidak tahu. Bapak-bapak yang merokok dengan tulisan rokok membunuh itu jadi yang ngerti nek kuwi arek, nyatane nek tuku rasa adus ndak maca tulisan kuwi. Rasa bungkus nek ning tulisane rokok membunuh mulane kok ora putune tokune rong ler wae. Yen ora maca tulisan rokok membunuh. Akhirnya itu kemudian yang Pak membaca rokok, ini rokok bungkus muatan rongler mawon. Oh beneran, ini sak bungkus juga kali rongler. Akhirnya dia makan itu kalau itu gajah. Akhirnya apa? Rongler bonus bungkus. Ya tetap aja mau tulisan rokok. Yakin yang merokok perang batin asli. Persoalannya kok cara ini dan pikiran ngerti gitu. Jadi tahu itu buruk tapi gimana cara menghindari itu nggak ngerti. Kalau nanti tetap nekat berarti nafsu yang berbicara. Maka fahadil umur al-arba'ah daruriyatun bil abdi. Maka 4 masalah ini daruriyatun bil abdi sifatnya sudah daruri, sudah mendesak bagi seorang manusia. Walikul hayawani, bahkan binatang pun juga memerlukan ilmu itu. Layaku mewujud wasolah wilayah. Keberadaan baik yang diinginkan dan buruk yang ingin dihindari itu tidak akan tercapai kecuali dengan empat hal itu. Jadi sebenarnya kita ini semuanya bersaing dalam hidup. Itu bersaing dalam hal siapa di antara kita yang ilmu tentang kebaikannya lebih banyak daripada yang lain? Siapa di antara kita yang tahu keburukan lebih banyak dari yang lain? Siapa di antara kita yang tahu cara-cara mencapai kebaikan lebih banyak dari yang lain? Dan siapa di antara kita yang tahu cara-cara menghindari keburukan lebih banyak dari yang lain? Semakin kita banyak mengundi yang lain, semakin hidup kita berkualitas lebih baik dari yang lain. Ada laki-laki yang habis status. Terus ada perempuan lain diabaikan untuk serapok, tapi hanya sih dibalas terima kasih. Nah, yang mengabaikan itu karena tahu bermula dari lain, betul-betul jadi lain gitu. Bermula dari suka tulisannya, lama-lama jadi suka sama yang nulis. Beberapa orang dijebak-jebak perempuan udah diabaikan karena tahu mana aku mungkin dari masalah. Saya tidak mau menjawab pertanyaan orang lewat WA. Mau ketemu langsung, kan kadang-kadang nggak tega. Sekali nggak tega saya jawab, kan itu namanya perempuan.
dijawab satu, tumbuh satu dua. Jadi nanya, Ustaz ini ya, nanya apakah suami mengucapkan begini cara itu termasuk sudah jatuh cara atau belum? Sudah. Kan itu kampung, nanya dijawab. Lah kalau begini, nanya lagi. Kalau begitu nanya lagi. Itu nggak saya jawab. Kalau sudah pertanyaan ketiga saya tidak jawab. Kenapa? Lama-lama pertanyaan makin aneh. Alhamdulillah saya termasuk ustadz yang dulu pernah belajar bahasa Indonesia, SMP, SMA, dan guru saya bahasa Indonesia itu ada dua, guru bahasa Indonesia dan guru sastra Indonesia. Karena pemahaman bahasa itu penting. Ada ustadz yang tertipu gara-gara tidak paham bahasa dengan baik. Baru terjadi beberapa hari yang lalu, seorang ustadz dapat WA dari janda cantik. Janda cantik itu menulis kalimat WA ustadznya begini, saya butuh suami kaya ustadz. Ustadznya nggak mungkin bahasa Indonesia yang baik, dia nggak bisa memainkan titik dan koma. Hanya dia pamerkan sama temennya, loh, misalnya kita rondo ke menang-menang seneng aku. Tapi ya bujuk belum siapnya aku dibujuk. Tapi aku juga nongkol deh itu sementara. Saya untuk suami kaya ustaz. Maka dia jawab, Bu, siapalah saya itu orang miskin. Istri saya juga belum siap kalau saya nikah lagi. Ibunya marah. Loh, siapa yang suka ustaz? Loh, WA-nya itu saya butuh suami kaya ustaz. Gitu loh. Jadi bukan suami seperti ustaz, tapi suami kaya, bukan suami miskin. Ustaz kan miskin. Ustaz bukan tipe saya. Gitu loh, beda jemaah nikah dari ustaz tapi belang-belang nggak punya uang. Itu gara-gara nggak ada titik komanya. Saya butuh suami kaya, ustaz. Miskin mikir loh, gitu loh. Lah kalau ustaz miskin GR, ibu itu senang sama saya ya. Buktinya boleh ki, saya butuh suami kaya ustaz. Nah di situ ibu-ibu biar tidak salah nanti jadi seperti ya, kaya ya kaya seperti gitu loh. Saya butuh suami kaya, bukan seperti ustaz, gitu loh maksudnya. Simpan juga di bahasa sana error. Itu Pak. Itu cuma soal bahasa yang saja jadi masalah ternyata. Karena nanti ada orang itu yang mengira ini baik, tapi tidak, ternyata tidak. Dia kejar terus sampai akhirnya baru menyesal. Ya tadinya olangan anak sampai keluar ratusan juta, maka persis mencoreng nama baik keluarga, bukan nama baik bangsa. Karena bisa jadi terkenal. Jangan dalam arti negatif.